Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih asal-usul aturan seperti AMDAL atau izin lingkungan yang sering kita dengar? Ternyata kebijakan ini punya sejarah panjang yang sangat menarik dan penting untuk kita ketahui. Karena ini menyangkut masa depan bumi kita. Hari ini, saya akan ajak kalian menelusuri jejak sejarah kebijakan lingkungan hidup internasional dan bagaimana Indonesia mengadopsinya. Siap? Mari kita mulai. Perjalanan kita dimulai di Amerika Serikat pada tahun ke-1969. Saat itu, kesadaran akan dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan mulai tumbuh. Pemerintah Amerika Serikat merespons dengan mengeluarkan sebuah undang-undang revolusioner bernama National Environmental Policy Act, atau yang biasa disingkat NEPA. Apa yang membuat NEPA ini begitu istimewa? NEPA memperkenalkan konsep yang sekarang kita kenal sebagai analisis dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment. Intinya, setiap proyek besar, entah itu pembangunan jalan tol, pabrik, atau bendungan, wajib dianalisis dulu dampaknya terhadap lingkungan sebelum mendapatkan izin. Ini adalah sebuah terobosan besar. Untuk pertama kalinya, lingkungan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan begitu saja demi pembangunan. NEPA menjadi fondasi kebijakan lingkungan modern dan menginspirasi banyak negara di seluruh dunia. 3 tahun setelah NEPA lahir, tepatnya pada tahun 1972, dunia berkumpul di Swedia untuk sebuah pertemuan bersejarah. Konferensi Lingkungan Hidup PBB di Stockholm. Ini adalah konferensi global pertama yang secara khusus membahas isu lingkungan. Konferensi ini menghasilkan deklarasi Stockholm yang isinya menegaskan bahwa perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab semua negara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Salah satu poin pentingnya adalah seruan agar setiap negara memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengelola lingkungannya, termasuk melalui sistem perizinan. Konferensi Stockholm ini menjadi momentum global yang menyatukan dunia dalam satu semangat, menjaga planet kita bersama-sama. Semangat dari Stockholm kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, selama dekade 70-an hingga 80. Negara-negara Eropa mulai mengembangkan kebijakan lingkungan mereka sendiri. Puncaknya adalah pada tahun 1985, saat Uni Eropa mengadopsi Directive on Environmental Impact Assessment. Aturan ini pada dasarnya mirip dengan NEPA di Amerika. Semua negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk menerapkan analisis dampak lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan izin proyek. Ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian alam sudah menjadi standar internasional yang diakui secara luas. 20 tahun setelah konferensi Stockholm, dunia kembali mengadakan pertemuan akbar di Rio de Janeiro, Brazil. Pada tahun ke-1992, pertemuan ini dikenal dengan sebutan Earth Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi. KTT. Bumi ini menghasilkan dokumen penting bernama Agenda 21, sebuah rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. Agenda 21 kembali menegaskan bahwa izin lingkungan yang didasarkan pada analisis dampak yang cermat adalah alat krusial untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak merusak kesempatan generasi mendatang untuk menikmati bumi yang sehat. Dari sinilah prinsip pembangunan berkelanjutan semakin kokoh diadopsi dalam hukum lingkungan di berbagai negara. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, Indonesia tidak ketinggalan kereta. Semangat perlindungan lingkungan global ini sampai juga ke tanah air. Pada tahun 1982, Indonesia mengambil langkah besar dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Disinilah untuk pertama kalinya kita mengenal istilah AMDAL atau analisis
mengenai dampak lingkungan. Konsepnya sama seperti IH di tingkat global. AMDAL menjadi syarat wajib bagi proyek tertentu yang diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Ini adalah awal dari era baru pengelolaan lingkungan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya tantangan lingkungan, regulasi di Indonesia pun terus disempurnakan. Pada tahun 1997, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini memperkuat kewajiban AMDAL dan juga memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis. Tujuannya jelas, yaitu memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya menjadi formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan untuk melindungi lingkungan kita. Perkembangan signifikan selanjutnya terjadi pada tahun 2009 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini bisa dibilang menjadi tonggak penting karena menempatkan izin lingkungan sebagai sebuah prasyarat mutlak sebelum kegiatan usaha bisa dimulai. Regulasi ini juga secara eksplisit mengadopsi standar internasional seperti NEPA dan IA, namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal Indonesia. Jadi, aturannya modern, tapi tetap Indonesia banget. Dan yang terbaru, pada tahun 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, undang-undang ini membawa perubahan yang cukup besar pada sistem perizinan lingkungan. Izin lingkungan kini diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang lebih besar, yaitu perizinan berusaha berbasis risiko. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses birokrasi agar lebih efisien, namun dengan tetap memastikan bahwa prinsip perlindungan lingkungan tidak ditinggalkan. Jadi, proyek dengan risiko rendah akan mendapatkan proses yang lebih cepat, sementara proyek berisiko tinggi tetap harus melalui kajian yang mendalam. Jadi, teman-teman, dari perjalanan panjang ini, apa yang bisa kita pelajari? Kebijakan lingkungan, seperti AMDAL dan izin lingkungan, bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah buah dari evolusi kesadaran global selama puluhan tahun. Dimulai dari inisiatif di Amerika, diperkuat oleh komitmen PBB, diadopsi oleh kawasan regional seperti Eropa, hingga akhirnya diimplementasikan dan dikembangkan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional kita. Ini menunjukkan betapa rumitnya upaya untuk menyeimbangkan dua kepentingan besar, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kesimpulannya, AMDAL dan izin lingkungan bukan sekadar dokumen administratif atau prosedur yang merepotkan. Keduanya adalah instrumen vital, sebuah garda terdepan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang kita ambil sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap alam. Ini semua demi menjaga keberlanjutan planet kita, agar lingkungan yang sehat dan layak huni ini tidak hanya bisa kita nikmati, tetapi juga bisa diwariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.